Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, padahal sudah Anda dapat rezeki loh. Semoga energinya tetap naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Masih di bulan Syawal, semoga yang menjawab salam tetap dapat barokah dan insyaallah masuk surga. Aminnya saja tidak kompak dan niat masuk surga juga ya. Atau diulang? Ya sudah, saya ulangi biar tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Yang mau masuk surga lebih dulu saya persilahkan, gak apa-apa. Gak apa-apa Bapak Ibu dan adik-adik semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Pak G, selamat pagi menjelang siang, selamat datang. Kepala SMK Negeri 14 dan Manajemen SMK Negeri 14 Samarinda, Bapak Ibu Mitra Industri yang secara khusus hadir di sini, selamat pagi, selamat menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Kepala SMK Negeri atau swasta yang hadir di kegiatan ini, yang juga diundang dan hadir di tempat berbahagia ini, yang kami banggakan. Bapak Ibu, orang tua, siswa, dan yang saya muliakan peserta didik SMK Negeri 14 Samarinda, secara khusus peserta didik. Kenapa saya muliakan? Karena sejatinya peserta didik ini sedang menempuh pendidikan, dan orang yang menuntut ilmu insya Allah itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah doanya makbul karena memang berdiri di jalan Allah. Semoga niatnya untuk menempuh pendidikan itu tetap lurus, tidak tercampur dengan yang aneh-aneh, karena peserta didik sejatinya ini sudah memasuki masa menjelang pra dewasa ya, dewasa awal itu penting. Bapak Ibu semua, selamat pagi menjelang siang. Sekali lagi selamat berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di bulan Syawal juga, kami secara pribadi menyampaikan permohonan maaf. Selamat masih di bulan Syawal, kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada selama kita komunikasi ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya lah kita dianugerahi banyak sekali nikmat, dan nikmat yang paling utama kita masih diperjalankan. Jadi sekali lagi, nikmat kita adalah nikmat paling utama, kita masih diperjalankan dari tempat masing-masing, dari rumah masing-masing ke tempat yang paling membahagiakan ini, dalam rangka kita mengikuti kegiatan wisuda angkatan ke-15 SMK Negeri 14 Samarinda. Salam dan sholawat senantiasa kita haturkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabat dan umatnya selalu mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Selanjutnya Bapak Ibu dan hadirin semua, ada salam dari Pak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, yang seyogyanya beliau bisa hadir di sini, tetapi secara bersamaan memang ada penugasan dan ada tugas kedinasan, jadi beliau mewakilkan ke kami. Namun meskipun secara fisik beliau tidak bisa membersamai kita di sini, tidak mengurangi komitmen dan dukungan beliau untuk mewujudkan agenda prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu yang tertuang di dalam janji politik Bapak Gubernur, yaitu visi misi Gubernur Kalimantan Timur 2019-2024. Apa janji politiknya, adik-adik? Yaitu berdaulat dalam peningkatan pembangunan SDM yang
akhlak mulia, berkarakter dan berdaya saing, terutama perempuan dan penyandang disabilitas. Pak Kepala Sekolah atau Pak Wakapur, mohon informasi dari 200 sekian yang insya Allah nanti akan diwisuda ini, kira-kira jumlah wisudawati atau perempuan kira-kira berapa Bapak ya? Berapa Pak Irwan? Adalah informasi yang akan diwisudawan itu berapa jumlahnya ya? 262 Pak. Ya, dari 262 itu berapa wisudawati perempuan? Ya, saya punya keyakinan pasti lebih dari 50%. Kenapa kok saya punya keyakinan 50%? Sejatinya angka 50% ini kalau kita olah, kita akan memiliki potensi, memiliki harapan, memiliki mimpi. Ini menjadi salah satu jalan mewujudkan ya cita-cita Bapak Gubernur nanti. Apa? Karena secara ilmu kesehatan nanti tadi kan sudah ada pesan dari Pak Kepala Sekolah. Nanti undangan pertama kali disampaikan jangan undangan apa tadi pernikahan ya. Kalaupun itu nanti beberapa tahun setelah hari ini adik-adik menyampaikan undangan pernikahan, yang harus kita sadari bahwa ketika terjadi sebuah pernikahan ada laki-laki dan ada perempuan, yang harus kita pahami memang secara ilmu kesehatan nanti gennya bapak itu akan menurunkan sifat-sifat fisik, sementara gennya ibu itu nanti akan menurunkan sifat-sifat kecerdasan. Nah, saya kira ketika adik-adik nanti wisudawati yang perempuan dari SMK 14 yang selama 3 tahun telah dididik di bidang pendidikan vokasi, saya kira nanti itu memiliki kecerdasan dan nanti insya Allah akan menurunkan gen kecerdasannya untuk generasi di Kalimantan Timur. Bapak Ibu, kaitannya dengan pendidikan vokasi ini agak serius sedikit ya. Apa seriusnya tadi disampaikan oleh Pak Kadis Naker, cita-cita kita, cita-cita pemerintah seperti apa. Tapi pendidikan vokasi itu minimal memang ada 3 ruh ya, ada 3 nilai-nilai yang harus kita pahami. Apa? Yang pertama memang ada pemerintah itu memastikan setiap lulusannya itu memiliki kompetensi yang diharapkan oleh industri. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun ini untuk meyakinkan sebagai quality assurance atau jaminan kualitas itu, mulai tahun ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan bantuan program sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi atau LSP P1 yang ada berkedudukan di SMK. Memang kedudukan LSP meskipun berkedudukan di SMK, tetapi tidak senyatanya seluruh sekolah itu memiliki kemampuan yang sama untuk mendirikan LSP. Oleh karena itu kita menyadari hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur membangunkan jejaring kerja untuk SMK-SMK baik negeri maupun swasta yang tidak atau belum memiliki LSP sebagai lembaga penjamin kompetensi itu. Kita bangunkan jejaring dengan SMK-SMK yang memiliki LSP baik di Kalimantan Timur maupun di luar Provinsi Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah atas dukungan kita semua, dukungan Bapak Ibu, dukungan adik-adik, sampai hari ini sudah lebih dari 20.000 peserta didik kelas 12 dan kelas 13 yang 3 hari lagi akan kita umumkan kelulusannya, itu telah menjalani program
sertifikasi kompetensi oleh LSP. Saya yakin adik-adik ya, dari 20.000 itu nggak usah khawatir, pasti ada 1, 2, 3 yang belum kompeten. Nah, yang kalau belum kompeten gimana? Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nanti Dinas Pendidikan akan tetap melakukan evaluasi. Yang belum kompeten itu apa sebabnya? Apa karena gurunya yang belum pernah dilatih? Apa karena sekolah tidak memiliki alat praktek? Apa sekolah tidak memiliki ruang praktek, ruang belajar, dan fasilitas lain? Pemerintah menyadari bahwa tidak seluruh sekolah itu sudah sampai pada batas minimal penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, dengan kegiatan atau program sertifikasi, nanti kita akan lakukan evaluasi apa sebab-sebabnya itu nanti, dan itu menjadi bahan utama pengambilan kebijakan. Terus yang belum lulus bagaimana? Yang belum kompeten bagaimana maksud saya? Jadi di LSP, di sertifikasi itu tidak dikenal namanya lulus dan tidak lulus, tetapi hanya dikenal istilah kompeten dan belum kompeten. Ketika hari ini adik-adik ada yang belum dinyatakan kompeten, tetapi nanti tanggal 5 sudah dinyatakan lulus, pemerintah provinsi nanti masih memberi batas waktu maksimal hingga 2 tahun melalui program beasiswa yang diprogramkan oleh Bapak Gubernur. Nanti masih tetap akan memberikan bantuan sertifikasi dimaksud melalui LSP pihak ketiga. Jadi dalam rangka peningkatan daya saing SDM tenaga kerja lokal Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Gubernur meskipun sudah keluar dari lulusan SMK tetap mendapat perhatian pemerintah. Oleh karena itu silahkan nanti setelah maksimal 2 tahun untuk tetap membangun komunikasi dengan pemerintah untuk memanfaatkan beasiswa yang sudah disiapkan oleh Bapak Gubernur. Di samping juga betul tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, untuk segera mendapatkan akses pekerjaan, silahkan nanti mendatangi bursa kerja khusus yang berkedudukan di SMK 14 Samarinda untuk mendapat informasi pasar kerja, dan insya Allah nanti diberi akses untuk bisa melakukan pendaftaran dan bisa diberikan bantuan kartu kuning atau AK1. Oleh karena itu kami tetap mohon bantuan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, bahwa di Kota Samarinda itu ada kurang lebih 50 SMK baik negeri maupun swasta yang sudah melapor ke kami, yang sudah melapor ke Dinas Tenaga Kerja untuk mendapat surat tanda daftar. Itu kurang lebih di angka 30-an SMK. Saya kira nanti kami tetap memohon bantuan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda untuk bersama-sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan percepatan penerbitan surat tanda daftar dan memberikan pelatihan petugas antar kerja. Insya Allah Bapak Ibu dalam 2 ke depan pengelola BKK yang berkedudukan di SMK insya Allah nanti akan kami undang dan kami berikan pelatihan petugas antar kerja, sehingga BKK yang telah mendapat surat tanda daftar dari Dinas Tenaga Kerja baik kabupaten maupun kota itu bisa berwenang menerbitkan kartu kuning atau AK1. Mohon Pak Kadisnaker nanti kita bisa bergandengan tangan untuk secara teknis mewujudkan pengelola BKK yang ada di SMK itu mendapat sertifikasi pengelola petugas antar kerja. Kemudian nilai yang ingin
pesankan dari kegiatan pendidikan vokasi adalah lulusannya itu mampu memberikan nilai ekonomi. Nilai ekonominya apa adik-adik? Bahwa dengan melalui model atau pendekatan setelah lulus, adik-adik nanti mendapatkan pekerjaan, semoga pekerjaan yang akan adik-adik raih itu adalah tegak lurus dengan industri. Saya sekali lagi berterima kasih kepada mitra industri di SMK 14 itu Alfamidi untuk konsep atau prodi atau kompetensi keahlian marketing itu nanti bisa dilakukan pendalaman bukan hanya pada rekrutmen tetapi juga dari pintu awal Pak, nanti bisa dilakukan kerjasama dan sinkronisasi kurikulum, kemudian juga magang industri bagi guru dan siswanya sehingga outputnya yang diupayakan pemerintah standar kompetensinya tadi itu bisa terwujud. Di hulunya adalah penyelarasan kurikulum bersama dengan industri dikerjakan, di hilirnya sertifikasi oleh LSP yang penyusunan materi uji kompetensinya juga bersama industri itu juga bisa dilaksanakan berkesinambungan. Saya kasih bocoran sedikit Bapak Ibu, tapi ini perilaku kita nggak apa-apa karena kita sering melakukan ilmu gaib. Kejadiannya mungkin bukan di marketing Pak, bukan mungkin di program keahlian yang lain. Misalkan di OTKP, kalau dulu OTKP itu kan administrasi perkantoran ya. Di OTKP itu di kurikulum sekolah saya menemukan unit kompetensinya itu membuat surat itu 70 menit. Tapi saya juga menemukan materi uji kompetensinya yang kemarin-kemarin itu saya menemukan membuat surat itu berapa ya? Ya 70 menit, sementara di industri membuat surat itu sudah 40 menit. Artinya apa? Dari sisi kompetensi, harapan yang dicita-citakan industri itu 40 menit, tapi sekolah mengeluarkan 70 menit. Itu sampai kapanpun Bapak Ibu, lembaga sertifikasi profesi yang ada logo Garudanya ya tentu tidak akan pernah diakomodir oleh industri. Oleh karena itu, supaya yang dicita-citakan pemerintah, kami pemerintah provinsi tetap mengharapkan dukungan kita semua untuk melakukan sinkronisasi yang diharapkan industri itu seperti apa, yang bisa dikeluarkan oleh sekolah seperti apa, dan kita lakukan keseimbangan sehingga terjadi hubungan yang harmonis sehingga lulusan SMK nanti itu bisa lebih banyak terserap. Kemudian yang ketiga adalah nilai sosial. Saya kira lulusan SMK, terutama SMK 14 yang sudah bekerja sama dengan industri, nilai sosialnya nanti adalah bisa bekerja dengan industri, itu bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak untuk masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Timur. Silahkan adik-adik nanti ketika mau selepas melakukan selepas lulus ini, kami berpesan pihak sekolah jangan lupa untuk tetap melakukan penelusuran alumni. Dari 269 itu berapa persen yang bekerja, berapa persen yang kuliah, maupun berapa persen yang berwirausaha secara mandiri. Ini penting kita melakukan penelusuran dalam rangka kita perbaikan kebijakan. Kalau memang kebijakannya itu nanti mengarah kepada pembangunan Sapras, dan nanti akan kita upayakan pembangunan Sapras di SMK. Jadi maju tidaknya, berkembang tidaknya SMK yang adik-adik tinggalkan, adik-adik tetap dimintai bantuan untuk memberikan kontribusi pemikiran. Ketika adik-adik tidak peduli, sejatinya ketidakpedulian adik-adik itu juga berdampak terhadap pengembangan dan pembangunan SMK 14
Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk mewujudkan janji politik Bapak Gubernur, yaitu berdaulat di bidang pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing dengan ukuran nilai-nilai seperti tadi, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan menitipkan pesan, tidak banyak, menitipkan pesan dalam rangka kegiatan wisuda kelas 12 SMK 14. Pesan yang pertama apa, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, dimanapun berada, apapun kondisinya, apapun situasinya, adik-adik wisudawan, wisudawati, tetaplah untuk berbakti kepada orang tua. Bahwa di depan adik-adik semua itu juga hadir Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, ada juga Pak Sabran, pengawas pembina SMK, ada juga Pak Kadisnaker Kota Samarinda. Baik, silahkan Pak. Saya yakin kesuksesan beliau-beliau ini tidak lepas dari doa restu orang tua. Oleh karena itu penting Pak Kadis menitipkan pesan buat adik-adik wisudawan untuk tetap berbakti dan memohon ridho doa restu orang tua. Yang kedua adalah tetap jangan patah arang, patah semangat, tetaplah bekerja keras. Bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berdiri di depan, yang duduk di depan, itu juga memulai karirnya juga dengan bekerja keras. Kami menyadari sekarang dunia teknologi dan informasi itu perkembangannya begitu cepat, sehingga adik-adik sekarang ini adalah pada posisi generasi Z akhir, gitu ya, yang lebih banyak waktunya itu memperhatikan game, memperhatikan HP. Maksud kami bahwa HP itu penting, tetapi HP itu penting, tetapi tidak keseluruhan perjalanan hidup itu tergantung oleh HP. Jadi sekali lagi Pak Kadis menitipkan pesan untuk tetap bekerja keras dan memohon doa restu dan berbakti kepada orang tua. Dan pesan yang terakhir adalah tidak lupa agar adik-adik tetap berdoa dimanapun situasinya, dimanapun keadaannya. Jangan melupakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai agama dan kepercayaan yang adik anut masing-masing, untuk tetap menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Masa depan adik-adik itu masih panjang. Oleh karena itu adik-adik mau menjadi apa, mau menjadi seperti apa, itu tergantung minimal 3 hal itu tadi. Apa yang adik-adik doakan, bagaimana upaya adik-adik membangun cita-cita itu tersebut, seberapa keras usahanya dan seberapa banyak circle-nya atau lingkungannya. Dan yang terakhir adalah doa restu orang tua. Karena yang terakhir ini sudah banyak contoh betapa banyaknya orang yang sukses atas doa restu orang tua. Begitu juga sebaliknya, begitu banyak contoh kehidupan bermasyarakat di sosial kita, bagaimana akhir dari seorang anak yang durhaka terhadap orang tua. Baik itu dianggap sebagai mitos atau fakta, saya kira adik-adik sudah pernah mendengar cerita maling kundang, bagaimana akhir dari perjalanan hidup. Saya kira itu nanti sesuai pesan Pak Kadis, itu bisa menjadi suri teladan yang akan adik-adik jalankan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian serta adik-adik yang saya cintai, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Demikian pesan Pak Kadis.
selamat bagi nanti kita menunggu tanggal 5. Selamat yang mereka nanti yang dinyatakan lulus. Selamat menjalani kehidupan baru. Kami dari pemerintah provinsi secara kewenangan Bapak Ibu mengembalikan putra putri yang telah 3 tahun dititipkan kepada SMK Negeri 14 Samarinda, kami kembalikan kepada orang tua masing-masing dalam keadaan sehat dan insya Allah selamat dan dibekali dengan ijazah dan sertifikat kompetensi untuk program keahlian yang telah adik-adik ambil. Bagi yang belum dinyatakan kompeten, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih membuka ruang, masih membuka pintu. Bapak Gubernur memprogramkan bantuan sertifikasi pihak ketiga dan atau bantuan beasiswa bagi adik-adik nanti yang akan melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saudara-saudara dan adik-adik semua, kami ucapkan terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudarsan atas sambutannya.